Jadi kalau menurut saya setelah presiden baru dilantik, itu mestinya sih sudah terbentuk lah, entah itu dalam bentuk ormas ataupun partai politik. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, ini akan di mana nanti ormas atau partai politiknya Anies ini? Iya. Berada di dalam pemerintahan atau langsung menjadi oposisi? Jadi oposisi di Indonesia itu bukan cuma berat, tapi nggak ada rewardnya dari rakyat. Reward terakhir dari rakyat untuk oposisi itu cuma diterima oleh PDI Perjuangan setelah dia beroposisi lama dengan Demokrat, kemudian bisa mencalonkan Jokowi dan menang. Itu reward terakhir. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun Pak Jokowi memimpin atau eranya Pak Jokowi itu kan nggak ada reward tuh buat oposisi ya. Jadi Demokrat, PKS itu kan nggak ada sama sekali, nggak ada rewardnya. Ya oke lah, Demokrat di ujung-ujung masuk ke pemerintahan tapi kursinya turun gitu. PKS naik juga cuma 3 gitu. Jadi artinya itu mesti dipertimbangkan. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Apakah kemudian stay, kan kalau garis perubahan harusnya di luar pemerintahan kan? Tapi mikirin partainya juga nih, kira-kira mau masuk atau tidak gitu. Sementara partai-partai politik yang berada dalam pemerintahan, as we all know gitu ya, mereka mendapatkan fasilitas dari negara yang tidak sedikit gitu, termasuk adalah perlindungan dan itu loh, BPKB partai. Jadi dengan dekat dengan pemerintahan itu biasanya SK Kemenkumham yang disahkan itu nggak lama-lama keluarnya tuh, nggak ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah itu juga mesti dipertimbangkan. Kalau stay di perubahan terus tapi SK-nya nggak jadi-jadi kan percuma juga gitu. Mau ngapain? Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini, itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu, nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya.
soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar. Nah, tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar, ya terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah, ini tantangan logistik yang tidak mudah. Dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan. Jadi pilihan Anies untuk memulai menampung jumlah aspirasi yang surplus sejak Pilpres kemarin harusnya dilembagakan melalui ormas atau apapun namanya, supaya ada semacam keresmian tuh, tidak menunggu-nunggu momen, nanti nunggu lagi pemilu berikut. Dia persiapkan ini sekarang, infrastruktur politiknya kan, softwarenya dia punya tuh, yaitu kelengkapan akademis, ketajaman intuisi, macam-macam hal tuh, dan dukungan legitimasi kan. Jadi betul dalil Anies bahwa hanya karena ada legitimasi maka diperlukan institusi itu, bukan institusinya yang menghasilkan legitimasi. Enggak, itu pekerjaan lembaga survei yang selalu legitimasinya dicarikan setelah institusi ada. Itu namanya rekayasa sebetulnya kan. Pengamat politik Rocky Gerung mendukung Anies Baswedan jika ingin mendeklarasikan partai. Ia memberikan masukan jika Anies benar-benar ingin mendirikan partai, sebaiknya dideklarasikan saat Presiden Jokowi turun dari kekuasaan. Artinya, deklarasi tersebut diselenggarakan pada 20 November nanti. Rocky juga mengatakan Anies Baswedan memiliki semua instrumen untuk mendirikan partai, dari software hingga hardware. Jadi kalau Anies punya maksud untuk membangun kekuatan melalui pelembagaan partisipasi, yaitu pembentukan satu ya sebetulnya partai politik memang ujungnya untuk mengagregasikan dukungan dia itu, lalu diolah sebagai policy, dan policy itu yang dipertandingkan bukan di 2009 tapi sejak sekarang kan. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Jadi Anies bisa bikin semacam paralel polis, kalau pakai istilah favel, untuk membayang-bayangi formal polisnya tuh. Jadi politik formal yang ada sekarang itu ya, akan dibayang-bayangi oleh politik alternatif yang disiapkan oleh Anies Baswedan. Itu cara yang bagus tuh, cara yang baik untuk memulai memanfaatkan kelebihan suara atau surplus suara atau potensial dukungan itu dengan menampungnya dalam partai politik. Dan itu yang memungkinkan orang di 5 tahun ke depan bisa melihat bahwa Anies memang merintis dari awal karena kakinya itu berakar. Nah, selama ini Anies itu berayun aja tuh, seolah digantung sehingga kakinya nggak nyampe ke bumi, kendati pikirannya itu beredar di wilayah elit apalagi itu. Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengsarkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya kan.
betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan aja partai politiknya. Kan bikin partai politik cuma didaftarkan di Kemenhukam kan. Tentu saja fasilitas yang ada di daerah itu bisa diverifikasi nanti kalau mau pemilu. Tetapi mengatakan bahwa ini partai politik kan gampang sekali tuh. Jadi kecukupan peralatan Anies itu sangat mungkin untuk dibuktikan dalam bentuk partai politik baru di hari ketika Pak Jokowi Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi semua hal sebetulnya bisa ditakar dari sekarang bahwa Anies memang punya maksud, punya ambisi untuk jadi presiden. Ya dibuka aja kan. Buat apa seolah-olah ini cuma ormas? Enggak, bilang aja bahwa saya Anies Baswedan ingin jadi presiden di 2029, saya minta dukungan kaum intelektual yang membantu saya di 2000 Pilpres yang kemarin itu, merupakan modal software saya, dan hardware-nya itu pasti ya akan datang sendiri ketika software-nya udah selesai kan. Ini cuma membangun instalasi itu. Airnya udah siap untuk dialirkan, instalasi aja kan dibangun. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk memulai gerakan baru, mendinamiskan kembali politik dengan kehadiran Anies Baswedan di dalam politik formal. Jadi itu intinya kan, bahwa dukungan rakyat itu tersedia, itu pasti itu, karena mumpung suhunya masih di dalam aura untuk berkelahi dengan Presiden Jokowi kan, berkelahi dari segi gagasan. Jadi kalau Anies ucapkan itu di saat 20 Oktober, nah itu akan ada hembusan angin baru yang memungkinkan kita percaya bahwa oke, ada sesuatu yang bisa diinvestasikan menuju 2009. Jadi ucapkan secepat-cepatnya bahwa maksud untuk bertanding secara fair dalam politik sudah dimulai ketika justru Jokowi lari dari gelanggang atau meninggalkan gelanggang politik karena perintah konstitusi.